Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'dah. Segala puji bagi Allah, salawat ma'asalam bagi Rasulnya. Hadirin hadirat, rahimana wa iyyakum ajma'in. Anak-anakku dimanapun kalian berada. Pelajaran kali ini yakni kita akan menjelaskan pengertian Al-Quran dan pengertian Al-Hadis. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran kalau menurut bahasa berasal daripada kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang mempunyai arti bacaan. Lalu ditambahkan al, menjadilah Al-Quran. Sedangkan kalau Al-Quran menurut istilah, yakni suatu mukjizat yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan jalan mutawatir, yang ditulis di mushaf serta membacanya adalah ibadah. Itu kalau Al-Quran menurut istilah. Nah, Al-Quran sudah saya jelaskan dengan singkat saja. Terus kalau Al-Hadis sekarang. Hadis menurut bahasa itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah jadidun, artinya baru. Dan yang kedua qaribun, artinya dekat. Dan khobarun, artinya yakni berita. Lalu hadis menurut istilah suatu perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi, sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini secara singkat saja pengertian hadis secara istilah dan secara bahasa dan secara istilah. Lalu kalau kita sudah mengerti pengertian Al-Quran dan pengertian Al-Hadis, lalu fungsi Al-Quran dan Al-Hadis ini apa? Fungsi Quran dan hadis ini apa? Kita bahas satu persatu dulu. Misalkan fungsi Al-Quran sekarang. Al-Quran ini kalau dalam surat Ibrahim ayat 1 mempunyai fungsi. Ayatnya dulu saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Jadi fungsi Al-Quran adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Ini kalau dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 1. Lalu fungsi Al-Quran selanjutnya, kalau dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau menurut surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 185, bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai al-huda, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, kalau kita kepingin mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi Al-Qur'an inilah yang harus kita fungsikan. Jadi apa? Harus kita baca, kita tahu artinya, bahkan bila perlu kita tahu maksud dan tujuannya. Insya Allah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, mudah-mudahan kita akan segera mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakum ajma'in, serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fungsi Al-Quran selanjutnya apa? Al-Quran berfungsi juga
sebagai pembeda antara yang hak dan antara yang batil, antara yang benar dan antara yang tidak benar. Dalam Al-Quran diterangkan surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin, hadirat rahimana wa iyyakum ajma'in, anak-anakku dimanapun Anda berada. Ini jadi fungsi Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran apa saja sudah kami terangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah fungsi Al-Hadis. Kita mempelajari hadis itu, fungsinya apa harus kita tahu. Fungsi hadis, kedudukan hadis di dalam untuk Al-Quran ini apa? Yang pertama, fungsi hadis yakni menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis ini nomor satu, manfaat yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran. Contoh misalkan, hukum tentang pentingnya menjauhi dusta. Dalam Al-Quran Allah menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijs. Fajtanibur rijs. Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ayat Al-Quran tersebut kemudian diikutkan dengan hadis berikut, dikuatkan dengan hadis berikut. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kulna bala ya Rasulullah. Qala asyirku billah wa uququl walidain wa kana muttaqian fajalasa faqal ala wa qauluz zur. Hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Ingatkah aku akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang sebesar-besar dosa besar. Jadi Rasulullah berkata kepada sahabat Nabi, aku akan menjelaskan tentangmu tentang dosa-dosa besar. Bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Napa mawon? Apa saja kata sahabat? Qala asyirku billah. Dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, yakni berbuat jelek terhadap kedua orang tua. Nah, ini termasuk dosa-dosa besar. Kadang-kadang kita nggak tahu, dikira hanya dosa-dosa besar itu hanya syirik, berzina, membunuh, tetapi uququl walidain, berbuat jelek terhadap kedua orang tua ini juga termasuk adalah dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari dari sekarang kita birrul walidain orang tua kita. Pumpung orang tua kita masih hidup, pumpung orang tua kita masih berada di dunia. Coba nanti kalau orang tua kita sudah meninggal, penyesalan akan menyelimuti diri kita. Jangan sampai seperti Alqamah. Alqamah itu adalah orang yang hebat, ibadahnya rajin, tetapi karena pernah menyakiti sedikit hati orang tua saja, lalu Alqamah ini ketika sakaratul mautnya sangat susah sekali. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha ketika orang tua kita masih hidup, birrul walidain, jangan uququl walidain. Dan ketika orang tua kita telah meninggal dunia, mari doakan. Karena yang dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal adalah doa. Doa sebagai anak yang soleh, inilah yang akan masih diterima oleh orang tua kita yang sudah berada di akhirat sana. Hadirin hadirat anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang masih bersifat umum. Lalu fungsi hadis inilah untuk memperkuat, memperinci kembali keumuman yang berada di dalam Al-Quran. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 83 diterangkan wa qulu linnas husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah.
Ini adalah salah satu ayat yang kita diperintahkan wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat. Tetapi belum diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana cara-cara kita bersolat. Lalu datanglah hadis yang berfungsi untuk merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Seperti dalam hadis diterangkan riwayat Rawahul Al-Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, diterangkan dalam hadis bagaimana tata cara sholat. Ini fungsi yang kedua daripada al-hadis. Fungsi yang ketiga dari al-hadis ini menetapkan hukum-hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa hukum-hukum yang tidak didapati dalam Al-Quran. Misalkan seperti halnya tentang larangan makan binatang buas. Maka Nabi Muhammad memberikan penjelasan dan menetapkan hukum tentang hal itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawah Ibnu Majah an Abi Hurairah, aklu kulli dinabin minas sibai haramun. Makan setiap binatang buas yang bertaring adalah haram. Ini sebagai penguat daripada Quran. Yang terakhir fungsi hadis membatasi tentang keumuman Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu masih banyak sesuatu yang bersifat umum. Lalu datanglah hadis, adanya hadis untuk membatasi keumuman-keumuman dalam Al-Quran. Misalkan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau berdasarkan ayat di atas surat Al-Jumu'ah, sholat Jum'ah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, balik, berakal dan mukmin tanpa terkecuali. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Lalu, adakah kekhususan pengecualian bagi orang-orang tertentu untuk melaksanakan sholat Jumat? Lalu hadis datang, hadis ada di situ untuk membatasi keumuman yang masih bersifat umum, bahwa semua harus melakukan sholat Jumat. Tidak ada pandang bulu. Lalu hadis datanglah, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu haknya hak dan kewajiban bagi setiap muslimin. Illa arba'atun, kecuali 4 perkara. Yang pertama, abdun mamluk. Yang pertama adalah hamba sahaya yang dimiliki. Yang kedua, au imra'atun, yakni perempuan. Yang ketiga, au sobiyun uta atau laki-laki. Yang keempat adalah au maridun, adalah orang yang sakit. Rawahu Abu Dawud. Nah, ini fungsi hadis yang keempat, yakni membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran masih bersifat umum, lalu dengan hadis dibatasi keumumannya, diperinci lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memahami tentang Al-Quran dan hadis, fungsi Al-Quran dan hadis, sehingga dalam mempelajari Al-Quran dan hadis, di dalam hati kita tidak ada keraguan-raguan. Dan yang terpenting, mudah-mudahan kita semangat dalam mempelajari Al-Quran hadis. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.